Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arifin, guru SKI kelas 3. Di sini akan menjelaskan bab atau tema, yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu mengenai kelahiran orang yang terpuji. Kelahiran Muhammad adalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan perubahan. Di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Demikianlah keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah SWT yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Beliau dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin harta, tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Muhammad SAW adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Selanjutnya untuk yang B, Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan ibu beliau, Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah, yaitu dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, yaitu tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang biak, tanaman kebun dan sayurannya pun subur. Penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak, sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi, dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Selanjutnya yaitu untuk yang C, mengenai Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah. Sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini, pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Asim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abuah, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Begitu singkat.
Keadaan ini begitu berat bagi Muhammad kecil, maka semenjak saat itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan yang D, Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya, Nabi Muhammad SAW, merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Abdul Muthalib itu pernah berwasiat pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, paman-paman dari Nabi Muhammad. Diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Selanjutnya untuk yang E, Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Berniaga, berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar berniaga. Hingga dewasa Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya itu. Mereka selalu dekat sejak usia 8 sampai 25 tahun. Setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar, karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah SWT. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku yang mulia. Ya, cukup demikian penjelasan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kiranya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.